Hai semuanya, ketemu lagi di vlog aku, Poppy Sida Butar Show. Yes. Malam ini malam minggu, anak-anak udah tidur. Sempet mandi sebentar, nyisir-nyisir. Kepikiran bikin video enak kali ya. Akhirnya aku di sini. Tapi bingung mau ngapain ya, tapi mau tidur belum ngantuk. Terus buka-buka laptop, mau mau ketik-ketik, sebenarnya mau bikin skrip buat drama TV kita. Drama TV kita, kenapa aku bilang kita? Karena aku sama teman-teman aku yang tinggal di sini juga. Cuman agak mager juga, udah deh bikin video aja. Nah, kayaknya malam minggu begini enaknya ngobrolin yang romantis. Cihoy. Romantis masih pantas gak sih ya? Romantis ibu 4 anak, umur 36 tahun, ngomongin hal-hal yang romantis. Tapi jangan salah, romantis itu tidak memandang usia, cinta, kasih sayang itu sampai hembusan nafas terakhir. Ya nggak? Oke, jadi begini, yang baru mampir di channel aku mau ngasih tahu, nama aku Poppy Sida Butar, asli dari Sumatera Utara, orang Batak, punya anak 4, super duper sibuk, tapi kadang-kadang udah sibuk masih aja cari kesibukan tambahan. Itulah perempuan, tidak pernah bisa ditebak jalan pikiran, tapi semuanya itu aku jalani dengan enjoy, dengan happy. So, yang belum tahu banyak, aku mau cerita lagi nih. Kalau aku itu punya suami Nederlander sekarang, tapi dengan cerita dulu aku menikah dengan pria Indonesia, dikaruniai 2 anak, sekarang udah meninggal, almarhum suami, dan sekarang anak-anakku dibawa ke sini. Oke, kok bisa sih dapet bule? Gimana caranya? Jadi kalau dari banyak cerita, pengalaman-pengalaman perempuan yang punya suami western atau orang bule ya, itu beragam ya. Ada yang mereka cari dari aplikasi-aplikasi pencarian jodoh, ada yang ketemu di internet, bahkan ada yang ketemu dari game. Nah, kalau dari ceritaku sendiri, itu aku ketemu secara tidak sengaja, jadi seperti alam yang mempertemukan. Ceritanya itu 7 tahun yang lalu, suamiku sekarang itu Walter lagi liburan keliling Asia. Jadi dia pilih beberapa negara Asia ya, Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, sampai ke Brunei juga pergi. Nah, kebetulan adalah negara terakhir yang dia tuju itu waktu itu 3 bulan kalau nggak salah, dia 3 bulan keliling Asia ya. Nggak keliling Asia sih, itu namanya cuman ke beberapa negara di Asia. Nah, negara terakhir yang dia kunjungi adalah Indonesia. Tapi tempat pertama yang diinjak adalah Mentawai. Aku aja gak pernah ke Mentawai loh guys. Nah, dari Mentawai dia seminggu di Mentawai, santai-santai di pantai segala macam. Akhirnya dia jalan ke Padang, ke Medan. Nah, akhirnya dia mikir tuh mau ke Bali apa Jakarta, ke Bali apa ke Jakarta. Nah, akhirnya pilihannya adalah ke Jakarta. Nah, ke Jakarta itu tempat pertama yang dituju adalah Blok M. Blok M ya. Jadi dia dari Blok M tuh jalan-jalan sampai ke Kota Tua. Nah, dia nginep di salah satu hotel di Kota Tua. Disitulah ketemu aku sama dia. Jadi aku pulang kerja, waktu itu dijemput sama adekku. Kita naik Transjakarta, tapi kita mampir dulu di
Kotu ya, di Kotu, Kota Tua Jakarta Barat. Pas mau naik ke Transjakarta, adikku tuh bilang, kita makan rujak dulu yuk. Kalau dari pintu belakang tuh yang naik Transjakarta tuh, yang turun ke bawah, kalau naik muter itu kan pintu belakang Kota Tua tuh yang ada bola-bola batu yang besar-besar tuh, museum Bank Indonesia. Nah di situ lurus. Nah di situ kita tuh ngemper ya, duduk makan rujak ya. Nah muter jalan, disitulah kita kenalan, akhirnya tuker-tukeran Facebook, kita chatting, intens ya, kita chat. Akhirnya sampai dia berani kasih nomor handphone dia balik ke Belanda. Dan dia janji 6 bulan lagi aku bakalan datang ke Indonesia buat ngunjungin kamu. Sebenarnya sih pada saat itu mikir ya, sudahlah ya, nggak usah ngarep, nanti kalau nggak kesampean sakitnya dalam gitu. Tapi akhirnya datang. Jadi itu yang bikin hati ini mantap ya gitu. Ternyata setiap apa yang diomongin itu dilakuin gitu, tidak ada kebohongan di situ. Jadi setiap janji yang terucap itu menjadi kenyataan. Dia datang, pulang lagi, janji lagi mau datang 6 bulan lagi, ditepatin lagi. Jadi sampai kita benar-benar klik lebih dalam lagi, sampai akhirnya kita mutusin, oh yaudah deh, kita mutusin hidup bersama. Tapi nggak gampang ya. Jadi kalau kalian mikir sama bule tuh selalu enak. Lihat postingan tuh enak. Jalan-jalan ke luar negeri, kalau jalan-jalan tidurnya di hotel. Terus kalau lihat foto-fotonya rumahnya bagus, ini itu, iya benar. Tapi kita di sini kerja keras, semuanya mahal. Dan yang terlebih lagi, untuk bisa sama-sama dapat feel-nya itu juga butuh usaha ekstra ya, emosi, tenaga juga diporsir. Kenapa? Karena perbedaan bahasa itu bisa bikin kita miscommunication terus gitu. Jadi aku struggle aja sama hubunganku itu ada 2 tahun. Waktu LDR itu indah ya, karena datang pas ketemu kangen-kangenan, yang kita omongin enak-enak aja. Nah pas memulai hidup bersama di Belanda, disitulah kita ketemu yang namanya problem. Hampir berpisah sudah beberapa kali gitu, berantem besar sudah beberapa kali. Cuman kadang dari kendala bahasa, kendala budaya. Kalau kita kan perempuan di Indonesia, sekalipun salah, kalau dimarahin dengan kata-kata yang kasar kita sakit hati dan kita balik marah biasanya. Tapi kalau di sini enggak gitu. Jadi kalau kita salah, kita harus berbesar hati gitu untuk terima omelan, teguran gitu. Pokoknya di sini tuh nggak boleh baperan ya, karena kalau baperan nyiksa diri sendiri. Dan satu lagi, di sini kalau marah nggak boleh lama-lama. Aku tuh tipe orang ambekan. Jadi kalau marah berhari-hari marah. Di sini nggak bisa kayak begitu gitu. Jadi kalau lu marah, lu berantem gede, even sampai ada kata oke, kita berpisah gitu. Tapi lu harus setelah itu lu harus ngobrol normal gitu, nggak boleh yang diem cemberut, diajak ngomong nggak mau, enggak, di sini enggak gitu. Jadi dalam marah pun
kita tetap komunikasi gitu. Nah awal-awal sebel gitu, gimana sih, abis berantem nih marah, terus dia ngajak ngomong gitu, terus aku yang gue tuh yang diem aja, terus dia bilang gini, lu kenapa diem? Ya gue kan lagi marah. Ya gue juga marah sama lu, tapi ya gue mau nanya sesuatu di mana, ya gue harus ngobrol sama lu. Jadi it's okay, lu marah, gue tahu lu marah, gue juga marah, tapi kan kita tinggal bareng. Jadi harus tetap ada komunikasi, karena kita harus saling membantu kalau ada salah satu yang tidak tahu atau salah satu minta pertolongan, karena kita tinggal bareng. Dan itu gue pikir iya rasional juga ya, lu ngapain ngambek lama-lama gitu. Dan tapi jeleknya mereka nih, karena budayanya kayak gitu, marah, sorry gitu, terus oh ya udah kelar, udah gitu. Kadang kalau bikin kesel, sorry, oke. Ntar bikin salah yang sama lagi gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi, kalau lu mau tinggal di luar negeri, gue nggak tahu, gue nggak bisa kasih contoh di mana-mana karena gue pribadi tinggal di Belanda. Gue pernah tinggal di luar negeri itu di Belanda doang. Selebihnya di luar negeri yang lain itu cuma liburan. Kalau sama orang Belanda sendiri itu kita ngomong direct ya, ngomong langsung, karena di sini kulturnya itu lu bebas berbicara apa yang lu pikirkan, apa yang lu rasakan. Kalau orang lain gak terima, itu urusan orang lain. Tapi kalau lu gak terima, lu juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu hak orang lain untuk mengutarakan pendapat gitu. Jadi di sini nggak pakai sistem, lu nggak boleh kayak gini, lu nggak boleh kayak gitu. Bisa, apalagi kalau sama pasangan ya bisa kasih saran. Tapi kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain itu sangat-sangat tidak boleh di sini gitu. Nah, terus terkenal banget kan ya orang Belanda kan pelit gitu. Bener, emang orang Belanda pelit banget malah. Kenapa? Karena di sini tuh mahal, biaya hidup mahal, pajaknya tinggi, dan semua orang bekerja gitu. Semua orang sibuk. Jadi saat liburan kita itu benar-benar butuh uang untuk rileks. Jadi orang di sini itu benar-benar nabung untuk liburan gitu. Ya jadi keluarga gue, teman-teman gue juga banyak yang bilang nih, ih lu semenjak lama di Belanda kok jadi pelit sih? Bukannya pelit ya, jadi kita kerja hitungannya gajinya itu hitungannya per jam ya, hitung per jam. Jadi kalau kita mikir kita udah ngeluarin duit sia-sia sejumlah apa yang kita buat per jam itu, kita kayak sayang gitu, ya ampun gue kerja sejam capek, terus gue harus keluarin uang sejumlah gaji gue sejam itu untuk urusan yang gak penting. Itu tuh kayaknya gak rela jadinya gitu. Jadi apa-apa dihitung gitu. Ya mungkin udah ketularan kultur sini, tapi kalau buat gue ternyata memang bagus sih. Karena waktu jujur aja sebelum tinggal di luar negeri, gue tuh tergolong orang yang boros. Jadi gampang, ada duit gampang, itu nggak mikirin minggu depan, 2 minggu yang akan datang itu nanti kita masih ada spare money nggak, uang simpenan nggak gitu. Jadi kalau di sini itu dipikirin, kalau kita pakai hari ini sebelum tanggal gajian kita harus masih punya uang gitu, karena kita nggak tahu ya nanti ada apa gitu. Terus orang Belanda pelit nggak sama istri? Susah ya ngomongnya ya.
Kalau suamiku dibilang pelit enggak, karena nanti kalau minta apa-apa dibeliin, kasih uang belanja juga mau ada lebihnya gitu. Tapi kalau diajak belanja, nggak tahu ya suami Belanda yang lain ya, tapi kalau diajak belanja gitu suka milihnya yang murah banget. Itu nanti nih produk yang sama nih, itu dibandinginnya itu sampai yang ini perbandingannya 1,5 euro nih, jadi mendingan ini aja. Terus nanti lihat merek tuh, jangan yang itu merek terkenal, itu harganya lebih mahal. Yang ini aja yang merek biasa, harganya lebih murah. Kualitasnya sama kok. Kadang-kadang suka yang apa sih gitu ya kan. Kalau orang Indonesia kan sudah di mindsetnya itu kalau barang mahal bermerek pasti bagus ya kan. Nggak semua ya, maaf ya, nggak menyamaratakan, tapi itu sih gua dulu begitu. Jadi kalau udah yang mahal pasti bagus, murah pasti jelek. Memang ada yang seperti itu, tapi nggak di semua. Jadi kesimpulannya, mereka akan boros untuk hal yang berguna. Tapi kalau yang nggak berguna, mereka hitung-hitungannya sangat-sangat detail. Tapi kalau buat liburan, mereka mau liburan itu, wah, mereka tidak akan berpikir deh, berapapun itu bakalan mau bayar. Karena mereka membayar waktu bekerja itu saat liburan, jadi santai. Mereka di pantai, di hotel itu benar-benar waktunya benar-benar dipakai banget. Terus sebagai orang Indonesia yang mereka kurang suka dari kita, nggak mereka ya, aku sih ini pengalamanku aja yang kubagi. Yang suamiku paling nggak suka itu katanya terlalu mementingkan urusan gak penting. Apalagi urusan-urusan sama orang lain. Contoh hal kayak ke rumah si ini, ke rumah temen yang ini, ke rumah temen yang itu, ngebela-belain cuman buat makan, cuman buat ngobrol gitu. Kata mereka, ngapain? Itu kan buang-buang ongkos, terus buang-buang waktu dan tenaga. Awal-awal seperti itu ya. Terus lama-lama gue jelasin dong, gue kan tinggal di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari temen-temen yang dulu kita temenin, sekarang di Indonesia. Nah, obatnya apa sih di sini? Ya itu dia, cuman ketemu teman, cuman biar bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia, atau cuman sekedar makan. Itu tuh kayaknya udah ngobatin gitu perasaan kangen sama Indonesia, dan akhirnya lama-lama ngerti gitu. Apalagi yang sampai kalau ngundang orang makan, kalau di sini tuh kan nggak ada kayak gitu. Mereka tuh ya paling kalau tamu datang tuh teh sama biskuit satu, biskuit. Kalau nggak ntar beli kayak apple tart itu diiris kecil-kecil tuh, taruh di piring kecil, udah teh atau kopi sama itu. Nah, kalau aku ngundang orang Indonesia itu makanan macem-macem. Dan dulu suami mikir, what? Ini bisa buat pesta kawinan gitu. Tapi lama-lama dia mikir, iya juga ya, kalau ngundang orang itu kita harus memang kasih sesuatu yang spesial gitu. Jadi berkesan datang. Lama-lama sekarang kalau mau ngundang orang malah dia yang heboh, masak ini dong. Ya, udah 19 menit. Takutnya kalian bosen kelamaan denger aku cuap-cuap.
Nanti bakalan aku bikin video selanjutnya gimana rasanya hidup bersama Nederlander. Tapi yang belum subscribe, yang baru nongkrongin channel Poppy Sida Butar Show, jangan lupa dong di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa dipencet tombol notifikasinya biar Poppy makin greget bikin video-video lainnya. Oke? Oh, dan satu lagi, buat yang udah sering ngikutin aku, kalian itu yang terbaik. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah selalu ngikutin dari satu video ke video yang lainnya. Siapapun kalian, aku nggak tahu nama kalian satu-satu, tapi aku happy banget udah sebulan ini. Per malam ini aku lihat subscriberku nambah ya. Itu ada 218 subscriber. Mau nangis. So, cuman mau ngucapin selamat malam untuk yang nonton malam-malam, dan tetap bahagia ya dimanapun kalian berada. Pokoknya jangan sedih terlalu lama, tapi bahagialah sebanyak-banyaknya. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Dah.